Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, tadi kan Rakis bilang bahwasanya banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang hidupnya lancar-lancar aja tanpa dengan diiringi dengan doa. Ya, memang benar ada ya. Tapi mungkin keberkahannya itu berbeda dengan orang-orang yang selalu mengiringinya dengan doa. Karena doa bukan hanya sekedar meminta hasil, bukan hanya sekedar meminta pertolongan, tapi itu juga menentukan hasil kita ya kan? Contohnya misalnya ada orang yang beli garam atau butuh garam ya kan, itu nggak apa-apa sebenarnya kita berdoa gitu kan, ya Allah aku butuh garam nih ya kan. Terus akhirnya dia keluar gitu buat mencari garam. Nah kalau orang yang nggak meminta oleh dengan Allah, mungkin dia beli ya kan, mungkin dia ya harus beli gitu. Nah mungkin orang yang berdoa ini bisa aja tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih gitu kan, sebelum misalnya ketemu di tangga gitu terus ada orang yang nawarin garam ya kan, itu bisa aja kan, itu karena kekuatan doa. Lalu doa itu kan bukan hanya sebuah kebutuhan ya kan, tapi juga suatu perintah, suatu ajakan. Kama qala Allahu fi suratil Ghafir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, dari ayat ini sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil, tapi Anda akan bahas dua faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah ajakan atau seruan Allah untuk berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah. Dan insya Allah Allah juga akan mengabulkannya. Akan di ayat tersebut disebutkan astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa atau permintaan seorang hamba. Ya. Dan sini ini adalah perkataan Allah, dan perkataan Allah ini gak mungkin salah atau Allah gak mungkin mengingkari perkataannya, karena inna wa'dallahi haq ya kan? Begitu juga dengan kalamullah yang lainnya, semuanya itu akan selalu dikabulkan oleh Allah, akan selalu ditepati oleh Allah ya. Doa itu bisa dikabulkannya itu di dunia atau di akhirat ya. Karena Allah tahu bagaimana kadar seorang hambanya, bagaimana waktu yang tepat, bagaimana kebutuhan seorang hambanya itu Allah tahu ya. Mungkin ketika kita meminta kekayaan di dunia ini, Allah tahu bahwasanya kalau diberi kekayaan kita akan sombong, kita akan malah takabur ya kan, sehingga mungkin ditahan dulu kekayaan tersebut di dunia dan akan diberikan di akhirat ya kan? Tapi yang pasti itu akan terkabul. Lalu dalam berdoa juga kita perlu yang namanya sabar ketika menunggu doa tersebut. Ya, jadi misalnya sehari kita berdoa, lalu ternyata belum dikabulkan, maka bersabarlah dan lanjutlah terus berdoa, terus meminta kepada Allah, karena ya Allah itu Maha tahu waktu yang tepat di mana kita sangat butuh dengan doa tersebut. Ya, lalu yang di ayat tersebut dilanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur ini, orang-orang yang sombong, akan dimasukkan ke dalam neraka dengan keadaan yang hina. Di sini disebutkan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini ada banyak sifatnya. Salah satu sifatnya adalah orang yang enggan untuk berdoa. Manusia itu adalah tempatnya kekurangan, tempatnya aib, keterbatasan. Jadi pastilah kita butuh dengan Allah. Kita aja butuh dengan orang lain, apakah kita nggak butuh dengan Allah? Lalu Rasul saja yang seorang manusia paling beriman, manusia paling mulia, masih berdoa, masih mengandalkan doa. Seperti dicontohkan dalam kehidupan beliau, contohnya ketika di perang Badar ya kan? Di perang Badar itu kan kaum muslimin dalam jumlahnya kayak 1:3 ya kan? Satu orang kaum muslimin ini harus melawan 3 kaum Quraisy ya kan?
Di situ secara akal emang susah untuk menang. Tetapi Rasul tetap percaya bahwasanya Allah akan menolong kaum muslimin. Rasul mengangkat tangan setinggi-tingginya meminta kepada Allah. Ini juga agak lupa gimana doanya. Tapi intinya di situ Rasul yang seorang manusia paling mulia itu tetap berdoa kepada Allah. Lalu begitu juga Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yunus yang dimana kita sering dengar ceritanya, kisahnya, bahwasanya Nabi Yunus itu kan ditelan oleh paus, ya kan? Itu kalau misalnya kita jadi Nabi Yunus, kira-kira kita ngapain gitu di dalam perut paus gitu kan? Minta tolong juga orang-orang gak ada yang dengar kan? Tapi di situ Nabi Yunus tetap percaya bahwasanya Allah akan menolongnya, dan Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Kurang lebih doanya begini: La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus terus mengulangi doa ini, ya kan? Sampai Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut paus tersebut. Ya. Masih banyak lagi kisah-kisah tentang kekuatan doa, ya. Lalu doa ini, ya kan, jangan pikir kita berdoa kita banyak minta Allah jadi kerepotan, ya kan? Allah ini Maha Kuasa, Maha Bisa. Allah memiliki kudrah untuk melakukan segala hal. Kita jangan takut untuk berdoa, ya kan? Maka malah justru Allah ini senang, ya kan, ketika hambanya ini berdoa, ketika hambanya meminta kepada Allah, ya. Ya, lalu dalam berdoa juga kita kan ada yang namanya adab, lalu ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab, ya kan? Harus beradab juga dalam berdoa. Misalnya pakai pakaian yang menutup aurat, lalu berwudu, lalu menghadap kiblat, ini adab, ya kan? Maka sebaiknya ketika berdoa, ya kan, ketika memang bisa melakukan adab tersebut, maka lakukanlah agar doa kita cepat terkabul, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, walaupun berdoa ini boleh di mana saja, ya kan, kecuali di kamar mandi, ya. Di kendaraan kita boleh berdoa, ya kan. Lagi di tram kau boleh berdoa, di bis boleh berdoa, ya kan. Jauhkanlah kami dari haromi, ya kan. Ya itu nggak apa-apa kayak gitu berdoa, walaupun mungkin adabnya nggak sebaik ketika kita berdoa di rumah, ya kan. Di berdoa di tempat seperti itu aja bisa dikabulkan, apalagi kita berdoanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dengan adab. Lalu berdoa juga ada waktu-waktunya yang sangat mustajab, seperti di waktu sore hari Jumat, ya kan. Hari ini hari Jumat, ya kan. Waktu sorenya ini waktu yang sangat mustajab, ya kan, untuk dikabulkannya doa. Maka berdoalah kepada Allah, minta segalanya, minta sedetil-detilnya, ya kan. Berdoa itu boleh meminta khusus gitu, misalnya kita minta lulus ujian, ya kan. Jangan hanya minta lulus ujian, tapi mintalah mumtaz, mintalah asyra awail gitu, kayak gitu, nggak apa-apa, ya kan. Lalu waktu yang lain yang mustajab dikabulkannya doa, seperti waktu di antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab dikabulkan doanya. Lalu apalagi ketika hujan, lalu ketika sepertiga malam, ya kan. Di sepertiga malam, ketika sholat tahajud, ketika bersujud, ya kan. Bersujud itu adalah perbuatan yang dimana di saat itu kita dengan Allah itu sangat dekat, ya kan. Dan apalagi di tahajud, ya kan, di sepertiga malam yang sangat mustajab doanya, maka mintalah di waktu-waktu tersebut, ya. Apalagi nanti Ramadan, ya kan, kita mungkin akan jadi lebih mudah untuk tahajud, maka minta terus kepada Allah, ya kan. Dan kata Rakis pun juga bahwasanya Ramadan ini adalah bulan doa, bulan dikabulkannya doa, ya. Lalu di tempat-tempat yang juga mustajab, seperti seperti Haramain, Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, ya kan, dan masih banyak yang lainnya. Ini ya mungkin ini dari Anda tentang doa, ya kan, dalam sisi kaum muslimin, dari sisi orang-orang muslimin yang telah percaya bahwasanya doa ini mustajab, doa ini adalah senjata kaum muslimin. Mungkin sekian dari Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi